Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan ketegasan sikap dalam menyikapi bisnis thrifting di tanah air. Purbaya menegaskan tidak akan membuka ruang bagi legalisasi impor pakaian bekas. Penegasan ini disebut merupakan tanggapan tegas atas adanya permintaan pedagang pakaian bekas atau thrifting untuk dilegalkan usahanya lantaran dianggap tidak mengganggu pasar dalam negeri. Dalam hal ini, Purbaya menegaskan pasar Indonesia saat ini sangat kuat dengan permintaan tahapan produk tekstil domestik mencapai 90% dan hanya 10% berasal dari pasar global. Purbaya beranggapan dengan adanya kondisi seperti ini disebut menguntungkan para pelaku usaha dalam negeri dan harus dimaksimalkan dengan penyediaan produk tekstil buatan lokal Indonesia. Dirinya menilai masuknya tekstil ilegal termasuk baju bekas atau thrifting ini, bisnis thrifting ini justru merugikan pengusaha lokal dan mengganggu perkembangan industri nasional. Dalam hal ini disebut pemerintah tidak ingin pasar yang besar ini dikuasai oleh barang thrifting. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Pak Purbaya tadi dari Alif Rahman ya. Pak Purbaya dari Alif Rahman lagi. Adrian juga menyebut impor tekstil ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhannya, kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi Purbaya juga dikabarkan sempat menyinggung pajak dan dampak dari thrifting barang impor ini, Tribuners. Sementara itu, pedagang thrifting ini dikabarkan ingin impor baju bekas dilegalkan agar bisa membayar pajak. Dan atas hal ini, maka Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak akan mengabulkan permintaan para pedagang baju thrifting yang ingin impor pakaian bekas dilegalkan dengan alasan agar mereka dapat dikenakan pajak. Dalam hal ini, Purbaya menegaskan bahwa keinginannya memang untuk membersihkan barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Purbaya juga menyebut hal ini berlaku kepada para pedagang thrifting meskipun mereka meminta kebijakan legalisasi impor pakaian bekas. Alasannya adalah aktivitas mereka dapat dikenakan pajak dan Purbaya beranggapan bahwa pembayaran pajak tidak ada hubungannya untuk kemudian memperbolehkan impor baju bekas masuk ke Indonesia. Penolakan Purbaya ini disebut sebagai jawaban tegas dalam menolak keras mengenai adanya anggapan keinginan para pedagang untuk membayar pajak kemudian bisa menjadikan alasan sah untuk melegalkan impor baju bekas. Purbaya juga beranggapan bahwa pelanggaran terhadap aturan impor tidak otomatis hilang hanya saja karena ada permintaan pajak. Lebih keras lagi, Tribuners, Purbaya ini menyampaikan bahwa memungut pajak dari barang terlarang tidak serta-merta mengubah status hukumnya. pemerintah secara proaktif mendukung penguatan industri manufaktur dalam negeri. Di industri tekstil, pemerintah tengah melakukan penataan impor bulk press, kawasan berikat, hingga pemberlakuan bea BMAD dan BMTP untuk melindungi industri domestik. Lagi dihitung. Kapan selesai? 3 tahun. Lagi dihitung. Oh. Nggak bisa dibetulin nggak? Jadi Pak Febrio sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik. Di industri tembakau, stabilitas. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah
barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia. Dan lebih tegas, Tribuners, di sini dikabarkan pemerintah memiliki fokus utama dalam hal ini yakni menutup pintu masuk barang ilegal ke tanah air. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan meskipun ada pedagang yang bersedia membayar pajak jika thrifting legal, hal tersebut bukan menjadi pertimbangannya. Purbaya menyampaikan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah menutup pintu masuk barang ilegal, termasuk adanya pakaian bekas impor yang selama ini menjadi komoditas utama pasar thrifting. Purbaya menambahkan bahwa membersihkan peredaran barang ilegal ini merupakan prioritas dari utama, bahkan menjadi prioritas utama. Bukan tanpa alasan, Purbaya menyampaikan hal ini lantaran berkaitan dengan dampak kebijakan terhadap ekonomi domestik. Purbaya beranggapan bahwa jika pasar domestik dikuasai oleh barang-barang asing, keuntungan bagi perusahaan lokal justru akan menurun. Sementara pedagang yang tersisa begitu ya, hanya sebagian kecil dibandingkan keseluruhan masyarakat. Purbaya menekankan permintaan masyarakat akan menjadi penentu utama dari kualitas barang di pasaran. Dan jika barang yang dijual ini berkualitas buruk, maka kapasitas dipastikan tidak akan membeli. Masyarakat ini tidak akan membeli dari barang-barang tersebut. Hal ini sekaligus mendorong pedagang untuk lebih selektif dalam memilih produk yang ada di pasaran, baik dari segi kualitas maupun dari asal-usulnya. Dan kebijakan ini disebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga integritas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui konsumsi produk lokal. Dengan menutup ruang bagi para impor ilegal, pemerintah berharap pelaku usaha domestik dapat mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bersaing sekaligus melindungi konsumen dari adanya risiko produk ilegal yang mungkin tidak memenuhi standar keamanan serta kualitas. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan? Sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak. Itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Pak Purbaya, tadi dari Alif Rahman ya. Pak Purbaya dari Alif Rahman lagi. Adrian juga menyebut impor taksi ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhan yang kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Terus pemerintah secara proaktif mendukung penguatan industri manufaktur dalam negeri. Di industri tekstil, pemerintah tengah melakukan penataan impor bulk press, kawasan berikat, hingga pemberlakuan bea BMAD dan BMTP untuk melindungi industri domestik. Lagi dihitung. Kapan selesai? 3 tahun. Lagi dihitung. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.